Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini seperti yang saya katakan, ini sambungan yang kemarin, semuanya seri ya memang betul ya. Ini Roh Kudus yang disimbolkan dengan meterai. Jangan saudara pikir meterai, oh yang harganya 10.000 seperti perangko yang ditempel. Ya idenya sama, tapi meterai yang digambarkan dalam Alkitab itu pada masa Alkitab ya mirip-mirip seperti yang di dalam gambar ini ya. Nah, gambaran meterai ya di dalam Perjanjian Lama secara umum itu ada. Tapi kalau bicara konsep Roh Kudus sebagai meterai dalam keselamatan, sekali lagi tidak ada. Ingat ya, hanya Perjanjian Baru yang memberi gagasan yang baru tentang meterai. Kalau sedikit membayangkan hubungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu seperti ini. Perjanjian Lama itu seperti Tuhan kasih bayangan ya. Tuhan kasih cerita, narasi. Tuhan kasih simbol, lambang. Dan Perjanjian Baru menegaskan dan memberi kita seperti gambaran yang lebih jelas. Kayak gini. Misalnya orang Israel diajari mempersembahkan korban. Ada domba yang dipersembahkan, ya, ada ritual tata cara yang dilakukan. Dan orang Israel percaya melakukannya, mengimani dan melakukannya tanpa tahu apa arti dibalik itu semuanya. Tapi Perjanjian Baru memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan itu sebabnya di Perjanjian Baru kita baru paham. Yesus itu anak domba Allah yang dikorbankan untuk keselamatan semua orang. Bagi orang setiap yang percaya. Nah, itu sebabnya kalau ingin melihat pemahaman-pemahaman seperti ini, kita mesti melihatnya dari Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, baru kita punya gambaran yang lengkap sekali. Nah, meterai, kalau sudah lihat gambar itu ya, meterai itu meterai biasanya punya raja. Di Perjanjian Lama itu biasanya punya raja. Itu melambangkan pengalihan wewenang tertinggi untuk bertindak atas nama raja. Nah seperti ini ya, raja-raja di Perjanjian Lama, mereka pakai cincin meterai. Nah suruh lihat ada cincin di situ. Mereka pakai cap itu kayak stempel. Di situ ada gambar stempel lagi, ya, untuk membubuhkan tanda resmi. Kalau kita kan sekarang tanda tangan ya, tapi lilin itu ditaruh di satu dokumen resmi, ya, lilin dicairkan, lalu langsung entah itu kalau cincin meterai atau pakai cap meterai itu menyatakan sah, itu mewakili sang raja itu sendiri. Nah, kalau kita pernah dengar cerita misalnya Yusuf diangkat oleh Firaun dan dia dikasih cincin meterainya Firaun. Ratu Isabel yang kita seri Elia ini, diambil cincin cap meterainya suaminya, lalu dia bikin suatu dokumen dicap sendiri dan orang mesti taat. Padahal Isabel sendiri yang buat, karena ada meterai raja di situ. Haman, musuh orang Israel pada zaman Esther, melakukannya. Mordekai lalu menggantikannya. Jadi kalau kita melihat ya, jadi kalau kita sedikit berkuasanya cap meterai raja pada masa Perjanjian Lama, itu seperti memberikan wewenang tertinggi atas kerajaannya. Menjadikan orang yang kedua dalam pemerintahan, bisa cap itu, meterai itu bisa mengesahkan dekret. Dekret itu seperti perintah atau suatu dokumen resmi dan atas nama raja. Nah itu yang ada dalam Perjanjian Lama, ya. Nah sekarang saya bawa Bapak Ibu Saudara di Perjanjian Baru
Sebetulnya ini pernah saya ajarkan di Bible Class, tapi mungkin saudara pasti lupa-lupa ingat gitu ya. Beberapa saat yang lalu tentang Roh Kudus ini. Mau enggak mau mesti dibahas lagi. Ini pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam keselamatan. Apa? Ya sama idenya. Memeteraikan. Ada ayatnya, ini ayat yang kita baca. Nah, abaikan yang tanda kurung. Nah, di situ ada kata jaminan, uang muka, down payment, garansi yang kita pelajari kemarin Arabon itu, ya. Tapi hari ini kita belajar tentang meterai itu. Ayo kita baca. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagi yang kemarin belum datang, nah kita bisa memahami. Saya kemarin membahas Roh Kudus sebagai arabon. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan jaminan. Tapi hari ini kita lihat sisi yang lain, namanya meterai. Nah, pada zaman perjanjian baru, meterai itu kebanyakan dipakai bukan raja saja, tapi orang biasa. Nah, meterai itu dipakai untuk menjamin, sama idenya ya, keamanan dan menyediakan jaminan. Ingat ya, meterai, segel menjamin keamanan dan menyediakan jaminan. Seperti yang saya bilang tadi itu ceritanya sama. Tapi sekarang ini yang memakai orang. Nah biasanya itu kalau saya misalnya orang tua sudah tahu ajalnya sudah semua dekat, lalu saya tulis surat wasiat. Nah surat wasiat itu akan digulung. Lalu saya panggil saksi. Nah saksinya itu 7 biasanya. Makanya kalau kita lihat dalam Wahyu, aku melihat gulungan yang dipegang anak domba itu, ya di Wahyu pasal 5, anak domba itu memegang meterai, ya, gulungan berisi 7 meterai. Nah itu hal yang umum di masa Perjanjian Baru 2000 yang lalu, ketika seorang yang seperti tadi itu ya, mau memberikan warisan, 7 orang dipanggil dan 7 orang itu harus berikan capnya masing-masing. Jadi misalnya kalau orang tuanya sudah meninggal, maka pengacara itu, zaman dulu ada pengacara ya, pengacara itu akan dipanggil. Wasiat mau dikeluarkan, dibacakan, tapi 7 saksi harus hadir karena masing-masing saksi itu akan membuka meterai itu. Klik. Oh ini meterai saya buka. Sampai 7 orang itu semuanya sudah selesai, baru meterai itu bisa dibaca. Apa wasiatnya? Jadi ingat ya, saya balik lagi di sini. Meterai itu menjamin keamanan dan menyediakan jaminan. Nah pada zaman Rasul Paulus, segel meterai lilin itu berarti kalau tidak disampaikan. Nah kalau misalnya seperti wasiat yang saya bilang tadi itu ya, apa yang tertulis itu, apa yang ada di gulungan itu, apa yang ada di meterai itu, ada 3 hal. Tanda kepemilikan dalam keadaan tersegel dari pengirim dicap di situ. Kalau misalnya surat ya cuma 1 yang dicap ya. Saya misalnya bangsawan, saya kirim surat tugas, kasihkan pegawai yang di cabang yang di luar kota di sana. Jadi pegawai yang bawa surat itu yang saya suruh ketika sampai kepada penerima surat, dilihat,
oh segelnya Pak Yonatan masih ada. Itu tanda kepemilikan ini dalam keadaan tersegel. Yang kedua, pengamanan materai segel itu menjaga isinya. Supaya orang yang bawa itu gak bisa baca. Nah kalau saudara ingat seri Daud, Uria bawa surat kematian sendiri dikasih kepada dikasih kepada Panglima Yoab. Yoab lihat, oh sudah dimaterai raja sendiri. Padahal surat itu isinya surat kematian untuk Uria sendiri. Jadi hasilnya penerima surat tersegel, termaterai itu menjamin tidak ada orang yang tahu. Jadi kalau saya mau bicara ya tahu arti segel materai pada masa kuno, itu yang pertama bicara otentik. Kita bilang orisinil. Integritas, keaslian, dokumen atau misalnya barang yang disegel. Nah ingat ya, contoh Yesus supaya kuburannya mayatnya tidak curi, maka kubur batunya itu disegel sama raja. Capnya raja di situ. Pilatus ada di situ, Herodes di situ ya. Ini bicara soal otentik, orisinil. Yang kedua, kepemilikan. Jadi surat ini untuk siapa? Barang ini untuk siapa? Segel itu menentukan siapa sang pemilik itu. Dan juga bicara otoritas. Digeletakkan, tidak ada yang berani buka. Makanya kalau saudara baca di Wahyu pasal 5, dan malaikat itu berseru, siapa yang layak membuka kitab gulungan ini yang termaterai ini? Lalu dikatakan, anak domba Allah yang tersembelih. Karena siapa yang punya otoritas untuk bisa buka itu? Tergantung kepada segel itu. Nah, jadi Alkitab menggunakan latar belakang ini untuk meyakinkan saudara dan saya pembaca firman Tuhan ini kan ayat tentang bicara keselamatan. Dengan mencatat bahwa materainya itu Roh Kudus. Dan kita kemarin belajar ya, ayo kita baca 2 Korintus pasal ke-1 ayat yang ke-22. Ayo kita baca 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, lihat di sini ya. Dalam keselamatan Allah sendiri, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Allah sendiri yang memeteraikan setiap orang yang percaya dan memberikan uang muka, Roh Kudus itu. Dari sini kita bisa lihat, ini mantep ini, dikasih double sama Tuhan. Satunya materai, yang satunya arabon. Ini yang harus dipelajari dan dimengerti banyak orang Kristen. Ini yang Allah lakukan untuk kita. Sekarang kita lihat ya, lingkupnya Efesus 1 ayat 13b. Di dalam dia 2, 3. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Lihat ya, yang kuning itu. Jadi waktu kita percaya Yesus, ingat ya, saya kasih contoh. Saya lahir tahun 70. Saya baru percaya Yesus, lahir baru, terima Yesus, bertobat percaya sebagai juru selamat, itu 30 Juni tahun 86. Jadi begitu saya percaya, bukan seolah-olah Roh Kudus datang lalu kasih cap sama kita. Bukan. Tapi Roh Kudus itu yang jadi cap di hati kita. Roh Kudus itu yang jadi meterai di hati kita. Sekarang ditanya, segel itu berlaku sampai kapan? Ingat ya, kalau kita beli
air minum mineral, bukan yang isi ulang ya, air mineral yang asli, selalu dalam tutupnya ada namanya segel. Do not accept if seal is broken. Jangan diterima kalau segel ini rusak. Kalau segelnya rusak berarti airnya sudah nggak dijamin. Nah, yang luar biasa adalah ketika Allah memeteraikan kita, sekarang lihat perluasannya. Kita baca yang putih dulu. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Berarti lihat yang kuning ini. Meterai Roh Kudus, capnya itu Roh Kudus dalam hati kita itu sampai penebusan yang sempurna. Hari penyelamatan. Kapan kita masuk surga? Dengan tubuh sempurna. Ini memang bagi saudara yang dulu sebagai orang Kristen, lahir sebagai orang Pantai Kosta yang diajarin, wah keselamatan bisa hilang. Oh ini jadi kayaknya seperti bentrok di hati gitu ya. Tapi saya tidak mengajar ngawur. Karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ingat ya, nanti kita bahas. Kalau saudara masih ingat, saya pernah berkhotbah tentang mendukakan Roh Kudus ini ya. Oke, sekarang kapan pemeteraian itu? Kita dimeteraikan waktu kita percaya. Baca lagi 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia. Seperti itu. Jadi kapan waktu kita percaya? Sampai kapan meterainya ada? Sampai kita tiba di sorga. Ingat ya, kemarin kita belajar Arabon. Tuhan kasih double. Meterai dikasih juga Arabon. Jaminan uang muka, down payment. Kenapa? Lihat ya, kenapa Roh Kudus disimbolkan seperti meterai? Kenapa Roh Kudus disimbolkan seperti Arabon kemarin? Karena kita ini orang Kristen gampang ragu dengan keselamatan. Saya mau bicara seperti kemarin. Kalau hari ini pulang gereja, saudara mati, meninggal, diambil Tuhan, yakin masuk surga, amin, gitu kan? Soalnya kenapa? Mari sembahyang di gereja, ya kan? Tapi tidak tahu minggu depan, 2 minggu lagi, saudara nang gereja nih bolos, ya, pelayanan, tidak datang pelayanan, ya toh, mangkir dari pelayanan, lalu kita jahat sama orang, kita buat dosa sama orang, ditanyai masuk surga apa enggak? Wah ya itu gak iso sih, hati-hati. Kenapa? Saya keluarkan lagi ya. Yang paling menakutkan kita dalam keselamatan, kalau di cancel sama Tuhan gimana? Ingat ya, meterai itu sampai kita tiba di surga. Yang tidak bisa kita terima itu adalah, loh kalau kita buat dosa gimana? Kalau kita bersalah sama Tuhan gimana? Ada beberapa pertanyaan yang datang masuk kepada saya. Loh kan kita disuruh berjuang dalam iman. Kan kita disuruh Tuhan hidup suci. Kan kita disuruh Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kalau gagal, kan hilang keselamatannya. Nah yang menarik sekali, bicara pemeteraian ini, kalau kita berdosa gimana? Efesus pasal 4. Kok nggak jalan di situ, diklik itu ya. Halo? Nah, Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Saya kasih bold besar itu. Kita baca. 2,
3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ingat ya, stop. Dari sudut pandang Allah, Allah kasih kita Roh Kudus. Sebagai apa? Arapon kemarin, uang muka. Allah memberikan meterai. Meterainya itu Roh Kudus. Mulai kapan? Waktu saya percaya Yesus, ada terus dalam hidup saya sampai keselamatan di sorga. Selalu pertanyaannya, nah kalau jatuh dalam dosa gimana? Kalau gagal gimana? Saya tanya, ada orang yang tidak berdosa hari ini? Angkat tangan. Ada? Silakan. Ada orang tidak berdosa hari ini? Hari ini saudara berdosa berapa kali? 1 kali? Bohong. Survei mengatakan paling enggak 5-10 kali. Dari dosa-dosa kecil sama yang besar-besar. Masalahnya yang kecil saudara terlalu kebal. Tidak tahu itu dosa atau pura-pura tidak tahu itu dosa. Betul ya? Ayo baca lagi. 2. Kalau kita buat dosa gimana? Baca ini. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saya mau bicara di sini. Tidak dikatakan Roh Kudus murka. Sekarang Roh Kudus bicara karena saudara sudah dimeteraikan dan Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kalau kita berdosa, Roh Kudus tidak murka. Ingat ya, bukan Yonatan yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Tapi Roh Kudus berduka. Lihat ya, Allah itu murka kalau itu dosa dilakukan bukan anak-anaknya. Jadi kalau dia bukan orang percaya, berbuat dosa, Tuhan murka. Tapi kalau saudara jadi orang percaya, maka kalau menyangkut anak Tuhan dan melakukan dosa seperti kita, maka Roh Kudus itu apa di situ? Apa? Halo, ada orang di sini. Roh Kudus itu berduka. Sekarang kita lihat ya, masih ingat tak? Ini pernah dikhotbahkan, tapi saya percaya sudah lupa ini. Bagaimana? Saya balik lagi ya. Ini ayatnya yang di Efesus. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus? Ini kan konteksnya kitab Efesus ya. Yang pertama, di pasal 4 yang paling dekat. Kalau kita bertindak seperti bukan orang percaya. Loh, ingat ya. Orang Kristen loh kok ya ngono sih. Kok kayak orang beriman dah. Pernah kita ngomong sama seperti itu sama orang lain? Pernah kan? Tapi jangan kita ingat ya, kita ini paling gampang lihat orang, tapi paling susah melihat dosa kita kan. Kadang-kadang kita bertindak seperti orang gak beriman. Yang kedua, menyerah kepada natur dosa. Itu hidup lama kita. Loh, jatuh lagi. Lalu apa lagi di situ? Berdusta. Wow. Ini mendukakan Roh Kudus. Ketika kita bohong, ngomong sama orang lain A, tapi ditanyai orang B, C kita ngomongnya. Dan itu mungkin jadi habit kita ya. Lalu apa lagi di situ? Baca 2, 3, kemarahan. Apabila kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam. Apalagi percabulan. Jadi kalau dalam konteks kitab Efesus yang kita lihat mendukakan Roh Kudus itu, daftarnya seperti ini.
Makanya harus dipahami pekerjaan kekal dari Roh Kudus. Ayo kita baca sekali lagi 2, 3. Roh Kudus Allah telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu atas kita meterainya nggak pernah hilang. Sekarang bingung. Materai itu tetap ada sampai titik akhir. Oke? Berarti sama ya, jaminannya tetap ada sampai akhir. Lalu ada kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri adalah ketika kita jatuh bangun dalam dosa. Nah, kalau kita seperti itu yang disebutkan di sini, sebelumnya ini, kita mendukakan Roh Kudus. Daftarnya lengkap. Saya cuma kasih daftar ringkas saja seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana memahami ayat ini, pelan-pelan ya saya katakan. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita dari awal sampai akhir. Tapi satu saat kita melukai Roh Kudus dengan apa? Dengan dosa kita. Ini sebetulnya istilah yang dipakai kayak gini. Kalau saudara sudah dewasa, punya anak. Ingat ya, punya anak. Lalu anak kita ini kurang ajar sama kita. Apa yang terjadi? Kita manusia, terus tak sembelih, tak pateni kon, plup, mati gitu. Itu kita murka saudara ya. Ada yang seperti itu? Ada. Tapi manusia, keluarga yang sehat, tidak mungkin seperti itu. Orang tuanya nangis dalam hati, sedih. Nanti saya terangkan pelan-pelan. Kita melukai Roh Kudus, tapi Roh Kudus nggak bisa pergi. Kenapa? Dia diam di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Kalau kita seperti ini, apa yang terjadi? Roh Kudus berduka. Dipakai kata Yunani, katanya lupeo. Ini kita menyakiti, kita melukai perasaan, kita menyebabkan seseorang. Ingat ya, Roh Kudus itu bukan kuasa. Seperti pendeta besar yang mengatakan kuasa. Enggak, Roh Kudus itu pribadi. Sedih, sakit, tidak bahagia, menderita ketika kita anak-anaknya berbuat satu yang salah. Karena dia tidak bisa pergi. Dia berduka. Ini sama seperti seorang tua yang sedih, hancur hati, berduka besar lihat anaknya kok seperti ini. Contoh ya, ada anak yang narkoba. Orang tua yang betul, dia marah, tapi tetap mengasihi bagaimana anak ini bisa disembuhkan Tuhan. Betul ya? Ingat, karena family is family. Roh Kudus juga sama. Dia tinggal di dalam kita. Tapi masa gitu saja? Ada akibatnya. 4 akibat. Yang pertama, kita kehilangan kuasa, pimpinan, dan pemenuhannya. Kita dipenuhi Roh Kudus itu, wow, kita senang baca Alkitab, kita senang nyanyi, kita senang doa. Hidup ini seperti diterangi Tuhan, dikasih hikmat, kasih pimpinannya. Apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita berdosa, nomor 1 ini hilang. Yang kedua, makanya dikatakan jangan padamkan roh. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa pergi, dia padam. Seperti lampu itu dimatikan, celep. Listrik masih ada. Tapi hidup rohani kita tuh merosot terus. Wis gak sembayang. Nang gereja malas-malasan. Nang gereja kalau ditelepon pendeta atau di WA, kok suwi nak gereja? Oh ya, minggu depan. Biasanya gitu saudara. Hidup rohaninya sudah mulai merosot. Lalu yang ketiga,
sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kekuatan rohani, wes hampir titik nol. Gimana pun tidak bisa seperti itu. Yang keempat, keberanian kita dalam memberikan kesaksian sudah mulai lenyap. Bahkan seperti orang yang lari, tidak ada yang mengajar karena takut seperti itu. Lalu jalan keluarnya mesti gimana? Ya kita mesti belajar satu, mengakui dosa kita dalam doa. Tuhan, aku salah. Tapi ngakunya mesti jujur. Apa salahmu? Ngomong sama Tuhan. Nomor dua, cari pengampunan. Lalu berpaling, meninggalkan dosa itu. Itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan kapok lombok. Tapi Tuhan aku ampuni, Tuhan aku jatuh besok dibalenin lagi. Itu bukan bertobat, saudara. Bertobat itu berhenti dan meninggalkan dosa itu. Lalu mulai ada pemulihan dengan sesama. Ingat ya, waktu kita buat dosa itu selalu melukai orang di sekitar kita. Itu pasti. Sesudah pemulihan, kita mulai ada pemulihan persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi pahami, Tuhan itu menyiapkan jalan untuk kita ketika kita jatuh dalam dosa itu. Saya balik lagi tentang jaminan meterai Roh Kudus untuk keselamatan. Ayo kita baca. 2 Korintus 1 ayat 22. 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Lalu 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2, 3. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kenapa? Kenapa kita dimeteraikan Roh Kudus? Yang pertama, keamanan. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Selama saudara hidup dalam ketaatan, kesungguhan, kekudusan, kuat imannya. Tapi kalau sudah yang tadi itu saya mendugakan Roh Kudus, habis semuanya. Roh Kudus itu berduka sama kita. Ingat, yang kedua bicara kepemilikan. Kita dimeteraikan, ini milik Roh Kudus. Makanya ini yang luar biasa ya. Orang percaya dimeteraikan Roh Kudus, makanya tidak bisa dirasuki setan. Tapi kalau sudah berdosa, setan tetap tidak bisa masuk karena ada Roh Kudus, ada meterai Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus dibikin padam, saudara diketok-ketoi, diweden-wedeni, hidupmu kacau. Nah, itu saatnya saudara mesti berdoa dan bergumul dan minta ampun sama Tuhan. Bertobat sama Tuhan. Yang ketiga, ini bicara jaminan. Hidup kita, iman kita itu fluktuatif. Roh Kudus itu yang menjamin. Nah, kesimpulannya ya, hanya orang percaya yang dimeteraikan. Allah agen penyegelan, bukan manusia. Roh Kudus adalah meterainya. Dan setiap orang percaya dimeteraikan kapan? Waktu terima Yesus. Pemeterainya kapan? Sampai kita diangkat oleh Tuhan. Dan itu yang membicarakan soal jaminan kekal. Pemeteraian itu janji dan garansi untuk jaminan kekal status di surga. Saya mau tutup dengan satu cerita. Agak kepanjangan 5 menit, minta maaf. Ini mobil. Nah, jangan bermimpi ya untuk sekarang bisa beli mobil ini. Rolls Royce Phantom tahun 2026 ini Surabaya, Indonesia itu harganya 55 miliar. Wow. Gereja kita punya 10 lantai saudara, kalau bisa punya seperti itu saudara ya. Ada orang Inggris kaya raya sultan. Ya kalau di Inggris harganya 11 M ya. Nah Indonesia mahal itu.
Dia beli mobil ini, dia mau touring jalan-jalan. Jadi dia beli, lalu dari Inggris dia nyebrang lautan ke Perancis. Ada dua macam-macam ya. Saudara bisa naik kereta api, saudara bisa naik pesawat, saudara bisa naik kapal feri, atau saudara bisa lewat terowongan bawah laut dari Inggris tembus ke Perancis itu. Jadi dia bawa mobil itu sampai di Perancis, hari pertama, hari kedua, tiba-tiba sore mobilnya bermasalah. Kok gini ya rasanya ya? Jadi dia beritahu Rolls-Royce tempat yang dia beli. Dia beritahu, saya ada gangguan. Mobil ini kenapa seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau jalan lagi. Begitu Rolls-Royce terima berita ini, dia langsung kirimkan mekanik terbang. Tidak sampai 1,5 jam sampai di tempat orang itu. Dilihat mobilnya, dicek, ditata, selesai. Dan sampai 3-4 jam mobil itu selesai, berkata, Pak silakan dipakai. Jadi orang ini keliling Eropa jalan-jalan. 1 minggu pulang ke Inggris, dia telepon, dia datang, saya mau datang ke kantor. Sampai di kantor Rolls-Royce, minggu kemarin saya ada mekanik datang. Saya mau minta tagihannya, berapa yang harus saya bayar. Jadi mereka masuk dan keluar surat tagihan. Tulisannya begini, Tuan yang terhormat, catatan di arsip kami tidak ada yang salah dengan Rolls-Royce Bapak. Kenapa? Itu namanya garansi. Jangan harap saudara dengan mobil kita yang menang-mending itu saudara ya. Dengan motor kita yang menang-mending. Tapi sederhana seperti ini ya. Untuk mobil yang sekelas Sultan yang seperti itu, jaminannya tuh luar biasa. Pernah membayangkan enggak? Saudara dan saya lebih berharga dari Rolls-Royce itu. Allah memandang engkau sudah ditebus, sudah dibeli dan hargamu sudah lunas dibayar. Itu sebabnya Roh Kudus memeteraikan kehidupan kita. Karena engkau dipandang oleh Tuhan sangat berharga di matanya.